dakwah harus diperlengkapi dengan syarat-syarat yang lumrah. Dakwah ini perjuangan. Kalau Anda mau berjuang, Anda harus mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk berjuang. Anda harus sehat. Anda harus mengerti. Anda harus ada bondo. Anda macam-macam. Itu perjuangan. Antara syarat. Anda harus ada backing. Nah, saudara-saudara, antara lain itu backing. Saudara tahu Rasulullah SAW mempunyai 2 backing. Abu Talib, yang itu waktu belum Islam, untuk luar, untuk ekster, dan seorang istri. Paling awalnya manusia masuk Islam, yaitu Khadijah alaihissalam. Ini yang merupakan backing beliau ke dalam. Jadi luar rumah dan di dalam rumah, beliau sudah sebagai pejuang sudah mempunyai alat atau syarat-syaratnya sudah ada. Beliau dijaga oleh Abu Talib. Kalau ada orang bilang Abu Talib itu kafir, saya kok seperti kurang tertarik dengan kata-kata itu. Kendatipun ini hadisnya sahih. Sebab apa? Sebab Abu Talib itu orang pimpinan Quraisy, orang yang paling berakal, yang paling lihai, yang paling politik. Masa akan ia mengakui bahwa agama Nabi Muhammad SAW ini benar, lalu dia tidak menganutnya? Apakah Abu Talib itu licik? Apakah Abu Talib itu pengecut? Dia benggolan Quraisy. Kalau Anda mau tahu dia benggolan Quraisy, dia mempertahankan anak adiknya ini, keponakannya ini untuk berjuang. Ayo, terus no, aku ngarepmu. Kalau tidak pahlawan pendekar, tidak berani berbuat begitu. Jadi alasan dia takut. Quraisy sangat naif. Buat saya kok kurang enak diterima, kurang srek dalam hati. Ini orang pendekar, dan ini orang cukup cerdas. Dan dia bilang, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan banyak syair-syairnya itu. Terus dia katanya tidak Islam. Saya kok condong dia sudah beriman. Mungkin dia tidak menyatakan itu. Jadi selain ini saya pasrahkan kepada Allah. Sebab saya sendiri tidak tertarik untuk berbicara tentang iman dan Islamnya atau kafirnya Abu Talib, dan di mana tempatnya, di neraka mana. Saya kurang tertarik, sebab saya yakin bahwa ini menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Setidak-tidaknya paman beliau, apalagi kalau kedua orang tua beliau iku bapake ibuke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabeh iku neraka kabeh. Kok seperti kurang. Lah ini anaknya kayak gini. Setidak-tidaknya kita diem. Lah kalau kita mau dalil, lah mlebu neraka sebabe apa? Lah wong anake durung diutus kok mati sik bayi. Rasulullah malah yang satu mati Rasulullah umur 4 bulan, yang satu mati Rasulullah umur 7 tahun. Kok mandar masuk neraka? Sebab apa? Kok seperti juga lebih tidak cocok. Sebab Allah sendiri berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita ini tidak bakal menyiksa orang begitu saja sampai kita utus Nabi. Kalau kita utus Nabi tidak dipercaya, dilawan, ini kita siksa. Logis. Lah ini ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, dua-duanya ini belum menyaksikan putranda menjadi Nabi. Kok lantas masuk neraka? Ini seperti begini lebih lagi tidak baik atau kurang sopan kalau kita bicarakan. Walaupun ulama zaman dulu sudah pernah bicarakan, tapi saya kurang berani membicarakan ini, terus terang saja.
Saudara-saudaranya, saudara-saudara tahu Abu Talib sebagai backing keluar menghadapi Quraisy, Khadijatul Kubra sebagai backing ke dalam dengan belanjanya, dengan duitnya. Ini dua-duanya ini wafat 1 tahun. Dalam 1 tahun dua-dua ini dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam di sini merasa posisi perjuangan mulai berubah. Kan orang yang kalau ada kekurangan lalu dia menyerah. Hasya sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang berani. Rasul malah sesudah posisi ini kelihatannya berubah, ya betul dia sedih. Sampai tahun itu diberi nama oleh ahli sejarah Amul Huzn, tahun duka. Sebab Rasulullah SAW kepaten 2 manusia, 2 tokoh yang beliau andalkan dalam perjuangan ini sebagai pembantu beliau, sebagai backing. Akhirnya Nabi SAW mulai berusaha mencari sebab kekuatan backing yang lain. Dan kini beliau pergi ke Taif memasarkan agamanya untuk diterima oleh kaum Bani Thaqif di Taif. Maka beliau pergi ke sana jalan kaki. Taif Mekah 75 kilo kurang sedikit. Ini beliau jalan kaki. Dan beliau sesudah sampai ke Taif meleset perhitungannya. Sengaja Allah SWT bisa menjadikan Banu Thaqif masuk Islam seketika. Tapi Arab Taif malah menyambut beliau dengan sejelek-jelek sambutan. Anak-anak kecil disuruh sorak-sorai di belakangnya. Orang-orang yang kulit hitam suruh lempari batu. Ada yang suruh narik serbannya kanan kiri, ada yang ngeludahi sampai tumitnya sallallahu alaihi wasallam keluar darah. Jadi dugaan beliau meleset. Ikhtiar beliau untuk mendapat backing gagal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, tapi beliau tidak putus asa. Setelah semua jalan tertutup, barulah beliau menempuh jalan yang lain. Jalan apa? Jalan yang tidak akan tertutup, saudara-saudara. Jalan dan pintu yang tidak akan tertutup, yaitu pintu Allah Rabbul Alamin. Sudah deadlock. Pada manusia sudah tidak ada. Abu Talib meninggal. Khadijah kesayangannya meninggal. Dan kesayangan beliau kepada Khadijah ini sampai akhir hayatnya. Pernah waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah, Anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut Aisyah, Khadijah. Itu istrimu yang paling tua. Orang sudah tua, sudah mati. Kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita. Rasulullah SAW bilang, la, aku tidak diganti oleh Allah. La wallah, ma abdalanillahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia. Mengeluarkan biaya waktu aku tidak punya. Dan dia ibunya anak-anakku. Begitu Rasulullah membela sampai akhir hayatnya. Jadi setelah manusia yang dicari sebagai usahanya untuk menjadi backing sudah tidak ada, Banu Thaqif malah meleset, sudah tinggal satu pintu. Tinggal satu acara yang belum dilaksanakan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Di sini beliau merebahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda perlu menghafalkan doa ini. Beliau merebahkan diri sambil berdoa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi
ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin mallaktahu amri in lam takun ghadbana alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amru ad-dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahulla alayya sakhatuk laka al-'utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Dia bilang, wahai Tuhanku, kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku, kekurangan daya fikirku, dan kehina-dinaanku di tengah manusia. Ya ini sekarang ini Saqif yang melempari dia batu, dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir, dia membaca doa ini. Kepada siapa engkau ya Tuhan adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Tuhanku sebagai orang yang lemah. Kepada siapa engkau akan menyerahkan aku? Kepada siapa engkau akan mencampakkan aku ya Allah? Apakah kepada musuh yang akan kau serahkan aku kepadanya, atau kepada orang yang jauh yang akan menggempur aku? Aku tidak pedulikan itu, aku tidak apa-apa. Asal engkau jangan marah kepadaku ya Allah. Kalau engkau tidak marah, aku tidak menjadi soal itu semua. Serahkan aku kepada siapa yang kau suka. Tapi afiyahmu, kesantosaanmu adalah lebih baik bagiku, lebih afdal bagi hambaku sekarang ini. Aku berlindung dengan wajahmu yang menyinar sehingga tidak ada yang gelap di dunia ini. Dan aku berlindung dengan wajahmu yang akan hebat urusan dunia dan akhirat karenanya. Jangan sampai marahmu turun kepadaku, atau kemurkaanmu terkena kepadaku. Dan tiada daya, tiada upaya kecuali denganmu. Wala haula wala quwwata illa bik. Ma'asyiral muslimin, cara ini cara yang harus kita tempuh sebagai umatnya. Di saat-saat kita kepepet, harus kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Apalkan doa ini, apalkan anakmu, apalkan kepada istrimu, apalkan kepada semua temanmu. Dalam suasana yang kepepet, ini pintu yang tidak akan tertutup. Anda bisa ditutupi pintu oleh semua orang, tapi pintu Allah tidak tertutup kepadamu. Baca doa ini. Dan tahukah kamu semua wahai kaum muslimin, Rasulullah menggunakan cara ini 2-3 kali, bukan 1 kali. Rasulullah SAW kalau sudah kepepet, dia merebahkan diri kepada Allah. Dan di saat itu pula beliau menang. Tahu saudara, sesudah dia baca doa ini di Taif, kakinya masih belum sembuh, darah masih mengalir, ludah orang belum dipesuti, Allah sudah memikirkan, Allah sudah menunjuk dia untuk dibawa ke langit, ke Sidratul Muntaha, topnya kedudukan. Setelah beliau terhina di Taif, tidak seberapa, beliau pun tidak marah. Dia tahu ini dari Tuhan. Dia tahu bahwa manusia ini berbuat hanya dengan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Ya, pertama beliau gunakan di Taif. Kemudian di Madinah beliau kepepet, yaitu di peperangan Badar. Peperangan Badar itu kalau orang membayangkan Rasulullah SAW mengeluarkan semua keren sahabat, semua sahabatnya ini keluar, dan belum pernah punya latihan perang. Semuanya diajak keluar, 313 orang. Ayo keluar semua, kita berjuang fisabilillah. Tapi kelihatan Quraisy, pendekar-pendekar Quraisy lebih dari 1000. Lantas apa saudara-saudara? Lantas beliau khawatir,
Bagaimana ini nanti? Aku lemah. Kembali lagi dia mendoa. Ya Allah, ini semua tentaraku saya keluarkan. Ini kerenku, ini kaderku. Kalau sampai ini mati semua ya Rasulullah dan kalah, saya khawatir nanti tidak ada orang nyembah engkau. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah falan tu'bada ba'da al-yawm. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah. Yakfi ya Rasulullah. Saya khawatir itu waktu betul-betul Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa? 70 dari kerennya Quraisy mati semua. Ini orang-orang yang tidak pernah masuk mempersabungkan nyawa dalam peperangan, menang total. Dan Rasulullah SAW memperlihatkan bagaimana Allah menepati janjinya kepada beliau. In tansurullaha yansurkum. Disuruh masukkan itu Abu Jahal, yang Al-Walid, Utbah dimasukkan dalam sumur yang kering. Sudah dimasukkan, beliau berdiri di atas lengirnya sumur sambil berkata, Ya Aba Jahl ibn Hisham. Dipanggil namanya dan nama ayahnya. Ya Walid, Ya Utbah, Ya Syaibah. Sudahkah kalian mengerti dan mengetahui betul, menyaksikan betul bahwa ini janji Allah kepadamu? Ara'aitum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Fa inni qad ra'aitu ma wa'adani rabbi haqqan. Sayyidina Umar berkata, Ya Rasulullah, kamu ini bicara dengan orang-orang yang sudah membangkai. Dia bilang, diamlah yang kau Umar. Mereka lebih dengar daripada kamu. Ma'asyiral muslimin, setelah itu mulailah beliau melintasi babak kemenangan, fase demi fase, dan mulailah terdengar isyarat dari langit. Seakan-akan beliau mendengar suara, Hei Muhammad, jika bumi meninggalkan engkau, maka jagat raya akan menerimamu. Maka menanglah Rasulullah SAW. Pergi ke Sidratul Muntaha, turun dari Sidratul Muntaha, membawa salat. Jadi beliau dipanggil dulu naik, diberi titipan, sampaikan kepada umatmu, katakan pada umatmu, ayo podo-podo Isra, ayo podo-podo Mi'raj, iki oleh-olehku. Katakan dalam salatmu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ila akhirih. Katakan dalam salatmu, At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah. Dan karena itu, saudara-saudara, as-salah. Lantas apa sih itu salah? Salah ada mengandung 3 makna. Salah ada imam. Dan imamah adalah satu yang maha mutlak dalam kehidupan kemasyarakatan seorang muslim. Ada jamaah, ada masjid. Ini headquarters, ini markas, dan ini jamaah. Mana imammu? Ini imam kita, lengkap. Dari ini masyarakat muslim akan selalu tergambar dalam wajah, di muka wajah dunia, bahwa dia dengan imam dan jamaahnya bisa berjuang. Jamaah tanpa imam tidak ada artinya. Imam berdiri sendiri tanpa jamaah tidak ada artinya. Jamaah dan imam tidak punya markas juga tidak ada artinya. Masjid, sujud, sejadah, imam, jamaah, lengkap.